Indonesia. Hai milenial. Yeay, ketemu lagi sama kita berdua. Iya benar banget, ada Aisyah Gri di sini. Ada Kak Azita di sini juga. Pastinya di mana lagi ya, Gre? Kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Mata Millennials TV. Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, gimana nih kabar kamu hari ini, cerabatu hijau-hijau? Seger gak sih? Seger banget toh. Kita kebalik ya, kamu atasannya hijau, bawahannya putih. Oh iya. Aku atasannya putih, bawahannya ini hijaunya hijau apa ya ini? Hijau telur asin Ini kayaknya. hijau telur asin atau hijau toska lah ya. Iya, Pokoknya begitu. kita hari ini ceria banget dan suasananya juga happy karena apa? Karena kita mau ngajak kalian semua jalan-jalan. Ya, pastinya seperti biasa. Kalau di Hai Indonesia ini kan kita suka bahas wonderful Indonesia. Tapi kali ini kita mau ngajaknya nggak jauh nih, masih di daerah Jabodetabek. Nah, jadi kita mau ngajak kalian jalan-jalan yang nggak perlu jauh-jauh banget, nggak perlu ongkos mahal, tapi kalian bisa mendapatkan itu nggak jauh dari ibu kota nih. Terutama untuk kalian ya yang tinggalnya di Jabodetabek. Iya, ini kalau dari Jakarta ke daerah ini tuh bisa naik kereta juga bisa nih. Ya Naik kereta kan? bisa, mobil pribadi bisa, Bisa. mau naik motor bisa, berdua sama pasangan ya kan? Lebih cocok lagi. Udah ada yang bisa tebak belum kira-kira kita mau jalan-jalan kemana hari ini? Apa Bandung? Ih masih jauh, ini lebih dekat lagi. Enggak, ini lebih dekat lagi. Terus suasananya juga udah adem, gak kalah adem kayak Bandung. Terus banyak, di sana tuh sekarang udah banyak tempat-tempat wisata baru. Kulinernya juga banyak. Iya, kan? bener banget. Terus wisata airnya juga banyak. Nah, Kira-kira? kira-kira? Betul banget. Kemana, Gre? Kita akan ngajak kalian ke Bogor, gor. Gor ke Bogor. Jangan lupa makan batagor. Bener gak? Ada batagor gak di sana ya? Harusnya sih ada ya, kalau di Bogor tuh apa aja ada. Sotomi Bogor. Sotomi Bogor. Ya, benar banget. Kita akan ngajak kalian jalan-jalan ke Bogor secara virtual. Yap. Ya, karena nggak mungkin ya kita sekarang langsung tiba-tiba jalan gitu sama kalian semua yang ada di sini. Rame dong nanti. Tapi kita mau ajak kalian dulu jalan-jalan secara virtual. Jadi paling enggak nih kalian udah punya catatan kira-kira minggu depan mau ngajakin keluarga atau gebetan kemana ya. Ya, pastinya ke Bogor nih nggak usah jauh-jauh dan ongkosnya juga nggak terlalu mahal ya kan. Karena kalau kita ngomongin kota Bogor, tiba-tiba kayak tadi aku udah bilang kan. Kalau nggak batagor, sotomi Bogor. Nah, pokoknya ada gornya lah ya. Wah, gor. Jadi aku pengen sotomi Bogor seger banget kayaknya ya kan. Apalagi udara di sana dingin. Terus kalau sotomi kan seger, panas-panas kuahnya tuh. Ih, gimana Tambahin gitu. jeruk gitu kan? Iya, jeruk limau lagi. Ih, Pakai luar sambal biasa. gitu kan. Terus minumnya sambal teh hangat. Wih, Sambil Mak menikmati Nyuso. pemandangan ya kan. Yang luar biasa di sana. Apalagi kalau perginya sama orang terkasih. Pas hujan-hujan. Cocok Emang ada? banget. Ada. Nggak ada kan, kita mau virtual dulu gitu kan, nggak apalah. Jadi kita cari-cari ini kekasih virtual aja dulu. Oh, jadi kekasih virtual. Ayo Edward ya Cullen gitu ke lah, Bogor atau apa gitu. ya. Tapi kita via Zoom dulu aja, sama aja bohong. Nah, Nuka nih, kalau ngomongin soal Bogor, sebenarnya apa sih yang terlintas di pikiran kalian pertama kali ketika ngomongin Bogor? Nah, kalau tadi Nuka itu kan makanannya ada sotomi Bogor gitu kan. Nah, kalau misalkan aku nih begitu dengar kata Bogor nih, kayaknya tadi langsung hujan, dingin, sendu gitu ya. Ih, kota hujan, kota sendu. Pokoknya romantis lah, karena Betul. emang Bogor ini terkenal sebagai kota hujan. Tapi Betul. walaupun ternyata kenyataannya bila mana ketika kita ke sana tuh kok panas ya guys gitu. Ya waktu-waktu tertentu aja ya kan hujannya. Tapi memang ya karena dulunya tuh Bogor tuh terkenal banget memiliki udara yang sejuk ya. Terus sering banget hujan. Nah makanya sampai musim kemarau pun di sana tuh tetap aja ya Gre, ada hujannya, nggak mungkin nggak ada. Bahkan curah hujan rata-rata per tahunnya itu bisa mencapai 3.500 hingga 4.000 mm. Nah, maka dari itu disebut kota hujan karena memang sekarang Bogor nih nggak ada bedanya dengan Jakarta panasnya. Kalau dulu iya kota hujan, kalau sekarang panasnya sama nampolnya. Nampolnya panas kalau lagi nggak hujan tuh siang-siang.
Tapi Ya. emang beruntung banget nih untuk kalian yang kalau emang bisa liburan ke Bogor, kemudian kalian mendapatkan hujan, terutama di sore menjelang ke malam ya, pada saat sunset dan ketika kalian sedang menikmati kuliner yang ada di sana. Karena emang kuliner di Bogor tuh mulai dari makanan tradisional sampai kafe-kafe yang keren juga udah mulai banyak bertebaran di Bogor. Iya, Nuke. banyak banget. Nah, gitu jadi walau begitu nih ya, selain dikenal kota hujan, ada lagi nih Nuke, julukan untuk kota Bogor, yaitu adalah kota sejuta angkot. Setuju. Kenapa? Kalau ke sana kita bawa kendaraan pribadi ya, aduh macetnya Grey. Ya itu lawannya angkot sana gitu karena benar-benar menjamur banget gitu loh. Parah. Angkot atau angkutan kota Ya, Jadi emang umum kota itu ya. mobilitas di sana emang tinggi banget sehingga memang di sana itu banyak banget nih gitu kan angkutan-angkutan umumnya. Jadi kalau misalkan jalan-jalan ke Bogor nih udah pasti kemana-mana di sini ada angkot, di situ ada angkot, terus juga warnanya beda-beda banget tergantung dengan jurusannya kali ya. Iya, pokoknya udah dengar tin. Nah, udah begitu. Udahlah itu. Kalian gak usah heran ya. Kalau di Jakarta kan memang banyak angkot mungkin masih dibilang wajar ya. Karena kan luas wilayah dan populasinya kan tersebar gitu kalau di Jakarta. Nah, Bogor nih nggak mau kalah ternyata sama Jakarta ya kan. Mereka juga banyak banget angkotnya yang tersebar di beberapa wilayah di kota Bogor. Bahkan ada anekdot kalau Bogor dilihat dari citra satelit, penampakan kota Bogor adalah hijau secara keseluruhan. Ini bukan berarti hijaunya nih karena dipenuhi oleh pepohonan ya, tapi melainkan kan warna angkot di sana memang berwarna hijau. Jadi anekdotnya gitu. Oh gitu. Hijau nih. keseluruhan bukan karena pohonan, Bukan tapi karena angkot. Bukan karena pepohonan ya, tapi karena angkot. Nah kalau tiba-tiba angkotnya warna pink itu satu kota warna pink semua berarti ya? Iya, lama-lama Hello Kitty jadinya Lama-lama say. jadi Hello Kitty nih. Oke. Tapi kalian juga tahu kan kalau misalkan Bogor ini mendapat julukan kota petir. Wih, serem banget. Bahkan kota Bogor ini pernah memecahkan rekor sebagai kota dengan petir terbanyak. Misalnya nih ya, pada tahun 2009 yang lalu nih, itu ada sekitar 322 petir dalam satu hari, Nuke. Aduh, itu kalau yang orangnya kagetan, jeder. Makanya, itu seharian ayam gitu ya. Pokoknya seharian ada 322 kali di ayam gitu Satu ya. ayam, sebelahnya latahnya itik. Beda gitu. lagi, sana gajah gitu ya. Oh rame di Bogor ya nanti Nah ya. itu padahal kan normalnya kalau sehari itu kan petir terbanyak itu kan kurang lebih sekitar 80 kali kan. Ini sampai gimana 322 dia? kali. Pertanyaannya, yang ngitung siapa? Kok bisa ya? Dia nggak takut ya petir lagi jedar-jedar ditulis sama dia. Oke ini detikan buat kita zikir gitu kan. Iya. Oke, Kalau tambah 322. Kalah deh tuh. Nah ini juga yang siapa ya, kalau akhir pekan ini kan biasanya kalau kita hiburan terdekat tuh dari Jakarta otomatis kan ke puncak ya. Makanya kadang jalan tol ke arah sana tuh suka macet. Kalau mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah Nah macet. kalau Jumatnya tanggal merah selesai udah Selesai, kelar hidupmu ya. Nah ini kru-kru kita pasti kalau lagi gabut atau stres mainnya juga ke puncak. Anak puncak banget kayaknya anak-anak ini ya kayak gitu kan. Ke puncak ngapain? Makan Indomie, wih cocok ya Ke puncak kan. ngapain? Ngopi. Ngopi gitu. Ada yang dibonceng? Itu dia pertanyaannya. Ya kalau tadi Nuka bilang nih, masuk Jumat malam nih memang Bogor itu udah pasti dipadati mobil-mobil plat Jakarta ya. Apalagi kalau Sabtu Minggu sudah lewat lah, udah kelar. Karena kepadatannya yang membludak, akhirnya kepolisian di sana tuh kadang harus menerapkan sistem buka tutup ruas jalur. Benar banget nih, terutama arah ke puncak. Jadi udah nggak kaget lagi ya kalau balik ataupun mau ke puncak itu harus macet-macetan dan nunggu waktu lama, apalagi kalau udah one way. Nah benar banget, gitu tapi kan. kadang-kadang kita suka terbantu ya sama orang-orang lokal yang menawarkan jalur-jalur alternatif biasanya nih. Iya, tapi langsung matok harga. Nah tapi harus hati-hati dengan harga, jadi deal di Tuh. awal bayar di Iya. depan gitu kan. Karena takutnya kalau udah dianterin nanti mereka nembak harga. Nah Betul kalian harus banget. pintar-pintar juga nih. Betul.
Dan terakhir nih Nuke, Kota Bogor itu juga jadi surganya wisata kuliner seperti yang udah kita bahas dari Betul. awal ya. Ini mulai dari makanan khasnya, Bogor ini dikenal juga sebagai surganya kuliner kekinian. Nah jadi banyak banget sebenarnya makanan kekinian yang suka jadi cemilan favorit itu munculnya dari Kota Bogor nih Nuke. Betul. Nah ada pula yang melegenda jadi makanan-makanan yang biasa ataupun bisa dijadikan sebagai ikon Bogor ini antara lain adalah roti unyil. Nah itu dari Bogor tuh. Terus juga kue lapis Bogor. Terus juga asinan buah Bogor. Betul. Betul, Ya betul. kan? Dan juga masih banyak lagi cemilan-cemilan lainnya. Nanti tentunya kita akan bahas satu persatu di segmen berikutnya. Iya, nih. pastinya udah lapar kan ya, apalagi ini aduh kita mau ngajak kalian kulineran secara virtual. Tahan laparnya. Kita akan balik setelah jeda yang berikut ya. Tetap Bener. stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai millennials, kita balik lagi ya di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, masih sama Nuke dan Aisyah di sini ya. Kita berdua masih semangat nemenin kalian semua. Apalagi tadi kan udah Nuke spill, kita mau bicarain tentang kulinerannya Bogor yang udah jadi khas banget. Kayaknya kalau kita ke Bogor itu nggak afdol kalau nggak kulineran. Duh, kalian nyesal banget ya udah sampai sana nggak kulineran tuh nyesel. Aduh nyesel banget karena kalau misalkan kita ngomongin Bogor ya nggak cuma makanannya tapi juga cemilannya yang wajib kita santap dan juga wajib kita bawa pulang untuk stok cemilan 2 minggu ke depan di rumah. Betul, ya. betul banget. Nah, apalagi gendut-gendut deh tuh pokoknya 3 hari di Bogor mungkin ya kalau kita ya. Kalau kita, karena kita berdua tuh tipe yang menikmati sekali makanan terutama kuliner-kuliner khas dari daerah Indonesia ya. Yap, nah apalagi kalau ke Bogor, aku tuh biasanya suka tadi selain soto mie Bogor, terus toge gorengnya Bogor. Itu enak goreng. banget sih. Ya Allah jadi Aduh. lapar. Tadi roti unyil iya buat oleh-oleh kadang-kadang ya. Kita kalau mau balik Jakarta tuh kayaknya nggak afdal juga kalau nggak beli roti unyil. Kalau kamu apa? Kalau aku tadi yang aku bilang, aku suka banget asinannya Bogor. Mulai Ih, dari iya asinan benar. sayur, asinan buahnya tuh banyak. Terus yang ada apa namanya salak sendiri, terus kedondong sendiri. Iya, Itu betul, kan betul, dibuat betul, betul. asinan semua tuh. Betul, Wah itu seru banget, segar-segar banget. Terus juga tapenya juga banyak gitu Iya, kan. benar, Nah tape. aku suka banget tuh kayak belanja-belanja kayak gitu. Terus sekalian nanti disimpan 1-2 hari di rumah kan masih kuat tuh ya di kulkas ya. Jadi buat seger-seger gitu loh kalau emang lagi. Mochi, jangan lupa. Aduh, mochi mochi ini abang-abang tuh kadang suka dikasih lihat kan. Yang dijual, dijajakin. apa namanya tepungnya tuh banyak gitu Bener ya. banget, Wah, itu enak juga banget gitu kan. banget nih. Tapi memang sih kalau ngomong asinan Bogor tuh juara banget ya millennials. Kalau kamu yang belum pernah nyoba, coba deh, nggak akan nyesel gitu. Tapi kenapa ya asinan Bogor yang dijual di Jakarta sama yang beli langsung tuh rasanya suka beda gitu ya. Nggak sama memang nih tangannya. Nah, jadi emang kalau misalkan yang di Jakarta sama yang di Bogor tuh kayak mungkin karena kita dari kecil sering liburan ke Bogor gitu kan. Terus kita udah nyobain asinannya dari kita kecil gitu. Jadi perbedaan-perbedaan tipis aja tuh kita bisa ngerasain gitu kan. Langsung berasa di mulut berasa. kita. Nah, kalau yang di Jakarta tuh kayak kurang bumbu gitu rasanya ya. Iya, Kalau misalkan di beda-beda Bogor lah tuh memang kayak lebih tangannya. berani, lebih jreng gitu rasanya. Asam, asin, pedas, manisnya tuh nyatunya tuh pas gitu. Pas banget lah. Iya. Ya udah deh, nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita kasih kuliner khas Bogor yang wajib banget kamu cobain kalau kamu lagi main ke sana. Yang pertama tadi Nuke udah bilang juga ini favorit Nuke nih. Toge goreng nih guys ya. Jadi yang pertama ada toge goreng, ini kalian wajib banget coba kalau ke sana. Sama dengan namanya, makanan ini memang bahan utamanya terbuat dari toge, tapi jangan salah, namanya toge goreng, tapi aslinya masaknya direbus. Dicampur dengan mie kuning kasana serta irisan tahu. Jadi nanti semua bahan itu dicampur ya kan dengan bumbu yang terbuat dari oncom, terus tauco serta yang manis-manis dari kecap manis. Nah, Kebayang. iya biasanya nih waktu yang tepat untuk menyantap toge goreng ini saat turun hujan, terus makannya sama pasangan. Aduh, kalau yang nggak punya pasangannya miris, tapi ya udah nggak apa-apa daripada perut kosong Yang penting perutnya kenyang, kita pun happy. Tapi sebenarnya itu Nuke ya, siapa yang memberikan fitnah tersebut ya? Ini tuh ternyata nggak ada goreng-gorengnya sama sekali ya Nuke ya? Direbus Fitnah malahan. kali loh dia.
direbus gitu kan. Iya. Namanya kok bisa lucu toge goreng gitu ya. Ini adalah fitnah nih pemirsa ya. Tapi Oke. fitnah yang enak kalau ini nih. Fitnah yang enak. Kalau ini fitnah yang Oke. enak. Nah, kalau tadi Nuke udah kasih nih adalah makanan ataupun kuliner favoritnya Nuke. Nih aku kasih yang favoritnya aku adalah asinan Bogor. Nah, ini makanan kesukaan siapa nih? Yaitu kesukaan saya. Ini adalah asinan yang diolah dengan teknik pengasinan. Di mana teknik ini menggunakan garam ataupun cuka nih. Bahan-bahannya pun gak ribet banget. Jadi ada irisan buah ataupun irisan sayuran tergantung mau asinan buah atau asinan sayur ya. Nah, terus juga paling mantap banget ini kalau kita nikmatin bersama kerupuk serta potongan lontong ataupun ketupat. Dan yang gak ketinggalan nih ekstra sambal pedasnya. Tapi nih kalau kamu makan asinan Bogor biasanya pakai apa sih? Karena tiap orang nih beda-beda nih Nuke. Betul. Ya kan, ada siapa tahu ada yang suka makan asinan Bogor dicampur sama nasi? Itu aneh. Ya siapa tahu. Iya, Kita iya, pengen iya, dengar coba sekalian kalian kasih komentar kalian. Biasanya kalau kalian cara menikmati asinan Bogor itu seperti apa. Ada juga soalnya yang beli asinan buah-buahannya di blender sama dia. Jadi terus jus? dibekuin jadi es. Oh, es asinan. Es asinan ada juga. Kreatif juga ya Bu. Iya, oke. Nah, ini yang selanjutnya kita juga punya lagi kulineran khas Bogor namanya pepes sagu. Aku baru dengar deh, apa aku yang kudet ya? Biasanya kalau pepes kan diolahnya itu kan kalau nggak pakai ikan, Pepes tahu gitu ya. ayam, jamur, ya tahu gitu kan. Tapi beda hal kalau di Bogor. Nah, di sini ada namanya pepes sagu. Ini cukup unik sih kalau bisa kita dengar ya, karena kudapan ini juga katanya memang memiliki rasa dan aroma yang khas banget dan terbuat pastinya dari sagu dan dicampur pisang. Nah, untuk teksturnya pepes sagu ini memiliki rasa yang lembut dan juga legit. Jadi dapat dinikmati semua kalangan, baik orang tua ataupun muda bisa nyobain deh pokoknya pepes sagu ini ya. Rasanya juga banyak, ada variannya, ini ada varian keju, ada varian nangka dan lain-lainnya banyak banget. Jujur Li, kalau aku sih belum pernah nyoba. Kalau kamu udah pernah nyoba? Jadi pepes sagu itu jadi yang luarannya itu lapisan sagu gitu. Terus kayak dalamnya pisang gitu nggak Oke, sih? kue pisang. Kita nyebutnya kue pisang ya nggak sih? Yang itu kan ya? Iya bener. Iya, berarti kita udah pernah nyobain tapi Udah kita baru tahu pernah. ternyata namanya pepes sagu. Kalau di sana mungkin dibilangnya pepes sagu. Biasanya kan kalau kita beli, Mas mau yang ini sama yang itu. Iya, kalau di Jakarta Nah. taunya kue pisang. Kue pisang. Nah, ternyata ini pepes sagu tuh kue pisang guys. Nah. Ya, oke baiklah. Tapi katanya ada variannya nih, ada rasa nangka dan juga rasa-rasa lainnya, ada keju Iya, juga keju tadi juga ya. ada, betul. Oke, next. Ini juga salah satu favorit aku banget adalah laksa Bogor. Mantap. Ini udah Kuah-kuahnya langsung ngebayangin gurih. di mulut gitu ya, kuahnya, Iya, kental gurih, kuahnya ya dan kan? juga aroma udangnya gitu ya. Ebi-ebinya Nah, gitu kan. Mantap. Jadi kalau ini pastinya udah pada nyobain ya, Nuku juga udah nyobain ya? Udah. Nah udah tentunya. Jadi ada namanya laksa Bogor. Nah makanan ini tuh menjadi sebagai bahan utamanya tuh menggunakan mie. Mie, iya, Nah betul. udah gitu disiram dengan kuah kuning santan yang nikmat. Aduh pas ngomong juga Membayangkan di mulut ada ya. udah langsung full gitu ya. Dan juga biasanya laksa Bogor ini disajikan dengan beberapa bahan. Nah, ada toginya juga, ada ketupat, pakai oncom, terus pakai daun kemangi, udah gitu ada suiran ayam, belum lagi potongan telur sebagai toppingnya. Wah, ini 4 sehat 5 sempurna banget pokoknya Nuke sayurannya. Terus juga Mantap kuah kental, banget. aduh kayaknya seger banget. Ya udah nih. abis itu kita ke Bogor apa ya? Oh boleh, jadi terus. Jadi lanjut. Oke, selanjutnya ini tadi Nuka udah spill juga makanan kesukaan Nuka kalau ke Bogor. Apalagi kalau bukan soto mie Bogor. Aduh, ya kan aku jadi bingung barusan denger Grey bilang laksa ngiler terus sekarang soto mie. Mau pilih yang mana dulu nih makannya? Kayaknya kita makan laksa dulu, habis itu soto. Habis itu toge iya. goreng, tetap dimakan semua. Semuanya ya kan. Karena memang soto mie Bogor ini beda ya guys sama soto mie yang lain gitu. Karena kalau yang Bogor ini memiliki kuah yang warnanya tuh coklat kemerah-merahan. Kayak kaldunya tuh pas banget gitu loh. Namanya juga soto mie ya, pasti ada juga mie-nya dong ya kan. Nah mie-nya tuh kadang mie kuning juga bisa pakai tambahan bihun sebagai pengganti nasi. Tapi orang-orang kita makan ya nggak pandang ada mie kuning, ada mie bihun di situ, tetap aja nasi beda lagi. Kalau gitu kan tadi bihun untuk pengganti nasi, kalau kita nggak ada.
Nggak ada, itu mah pelengkap aja. Buat penambah nasi. Penambah nasi, beda ya guys. Nah, ternyata dalam satu mangkok soto mie Bogor ini biasanya berisikan potongan ada sayur tomat, terus daging sapi pastinya, ada irisan sayur kol, ada juga risolnya, kentang, serta siraman kuah kaldunya tadi itu ya kan. Aduh, mupeng. Pengen soto mie apa laksa ini Tapi nih? suka kesel nggak sih kalau beli soto mie Bogor ternyata nggak ada risolnya? Itu yang dicari sebenarnya. kan? Aku karena suka beli lebih risolnya tau nggak? Nah. Suka gitu juga nggak? Suka gitu juga, jadi aku Iya. bukan instead of nambah nasi, biasanya nambah risolnya Risol, nih. iya sambil benar-benar. makan, sambil makan risol gitu iya kan. benar-benar. Ih, seru Risolnya banget jangan dicampur nih. kuah, ya kan? Biar enak gitu. Kenapa ya? Padahal isinya cuma bihun doang ya. Isi bihun doang sebenarnya. Pokoknya yang murah, yang simpel tuh yang enak, Enak gitu ya. gitu. Kita Emang murah banget seleranya sih, ya murah ampun ya. Bo. Lanjut. Oke, berikutnya ini ada doklang. Ya, ini sepintas doklang ini mirip dengan ketoprak kalau lagi di Jakarta, tapi isiannya ini ada yang berbeda dibandingkan ketoprak yang ada di Jakarta. Nah, di doklang ini terdiri dari irisan lontong yang ukuran gede gitu kan. Terus ada kentang, ada tahu juga, pakai kerupuk dan juga telur rebus. Nah, tapi sebelum disajikan, doklang ini akan disiram dengan air panas. Enggak deng. Tapi disiram dengan bumbu kacang ya, bukan air panas ya. Jadi ini bumbu kacangnya itu dikasih rempah-rempah gitu. Nah, sebagai pelengkap biasanya doklang ini ditambah dengan kecap. Terus juga untuk kalian para pecinta pedas gitu ya, kalian bisa tambahkan lagi sambal untuk menikmati doklang ini. Betul banget. Doklang namanya lucu-lucu ya doklang. Terus selanjutnya juga namanya unik. Apa tuh? Bapak Tong. Bapak atau tong? Beda nih, kalau bapak tuh bapak-bapak, kalau anak kecil biasanya entong dipanggilnya. Ini mungkin bapak-bapak yang punya entong. Oke. Bapak! Tong, sini Tong gitu. Oh, bapak-bapak lagi bawa tong gitu ya? Iya, bapak-bapak punya anak namanya Entong. Oke. Oh gitu kali ya. Bapaknya nggak Entong tahu gitu deh. ya? Oke. Iya, ini namanya Bapak Tong. Ternyata bakso kupat gentong. Oh, bapaknya tuh dari tuh dari bakso. Ya, paknya tuh dari kupat. Paknya aja yang diambil. Tongnya gentong masaknya. Iya, gentong Oke. gitu. Jadi bakso nih sebenarnya intinya sih bakso ini. Nah, tapi di bakso Bapak Tong ini terdapat iga sapi sekaligus ketupat yang telah dipotong-potong di dalamnya. Nah, perpaduan inilah yang akhirnya nikmat nih dari daging bakso yang kenyal, terus ditambah kuah segar yang gurih banget gitu kan. Ya pantas aja kuliner yang satu ini nih banyak banget dicari oleh pelancong yang berasal dari luar kota Bogor. Wah, jadi bedanya dengan bakso-bakso lainnya ya, kalau misalkan bakso pakai mie dan juga bihun atau soun ya, ini pakainya ketupat dan juga ada daging sapinya asli ya. Iya, gimana Wah, ada tuh. Oke, nah berikutnya nih masih kita menggunakan kuliner dengan nama aneh ya, ataupun nama yang Lucu-lucu jarang kita gitu. dengar gitu ya. Ini adalah cungkring. Nah, bukan panggilan orang yang kurus ya, bukan gitu. Tapi ini justru kebalikannya nih. Walaupun namanya cungkring, ini sebenarnya adalah makanan dari jeroan sapi. Nah, wajib banget untuk kalian yang hobi banget jeroan sapi, nyobain kuliner cungkring ini. Jadi, ini adalah sate yang terdiri dari dari bibi sapi. Terus juga ada otot kaki sapi, terus juga ada pokoknya jeroan lah ya. Dan sate ini tuh biasanya didampingi dengan peyek tempe, terus juga ada lontongnya, dan juga disiram dengan saus kacang dan juga kecap. Nah, jadi kalau misalkan di Bogor emang banyak ya saus-saus kacang gitu ya. Nah, jadi kalau emang kalian tertarik dan suka sama jeroan sapi, wajib banget cobain sate yang satu itu. Tapi emang enak sih jeroan sapi. Banyak yang bilang, aduh jangan banyak-banyak nggak sehat. Tapi kenapa dia enak ya? Yang dilarang-larang tuh biasanya yang enak gitu. Gitu ya? Iya. Kalau gitu dibolehin deh, biar nggak mau. Tapi kalau kolesterol? Ya nggak apa-apa, kalau makan setiap hari nggak boleh. Oh iya bener, dibatasi, boleh Sebulan dimakan. sekali gitu boleh lah. Boleh, abis enak nggak bisa ditolak. Iya kan? Nah yang selanjutnya ini aku bingung nih, kalau belum jadi pengantin belum bisa makan apa gimana nih? Namanya pangsit pengantin guys. Duh mudah-mudahan kalau habis makan pangsit ini jadi pengantin gitu. Terus kalau makannya seminggu sekali, jadi pengantinnya seminggu sekali dong. Banyak dong. Dapat amplop mulu kan lo. Iya kan, lumayan kan gitu. Nah kuliner Bogor ini seringkali memakai nama yang unik-unik memang ya. Tadi ada Bapak Tong, terus ada cungkring, ini
apa tadi? Pangsit pengantin. Pangsit pengantin ya kan. Nah ternyata pangsit pengantin ini guys nggak sembarangan. Ini ada historinya ya. Jadi zaman dahulu kala katanya pangsit ini sempat dihilangkan untuk pasangan muda-mudi yang lagi bucin guys. Tapi seiring berkembangnya zaman, makanan tersebut dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Nah untuk isian pangsitnya terdiri atas ayam cincang, irisan daun bawang, rolade dan juga bihun. Duh makin nikmat lagi kan kalau kita makan pangsitnya tuh pas hangat-hangat Grey. Oh jadi gak rekomen untuk oleh-oleh ya karena emang nikmat Enggak. banget di santapnya begitu baru mateng Ini gitu kalau ya. pangsit ini nih enak kalau dimakan anget-anget. Kalau janjinya dia anget-anget tai ayam mungkin habis itu. Janjinya dia gitu ya. Janjinya siapa sih Grey? Berikutnya nih kita dari tadi udah ngomongin makanan gitu ya. Sekarang kita mau bahas minuman biar seger ya gitu kan. Biar kalian, terutama untuk kalian yang selalu kemakan janji-janji anget-anget tai kuda itu ya gitu. Oke. Kamu kayaknya ngalamin banget ya. Berikutnya ada es pala. Nah kalau dari Lanjut. tadi makanan terus sekarang ada minuman yang menyegarkan banget ya. Nah ini adalah es pala. Jadi selain asinan pala yang dari Bogor, dibikin juga nih untuk minumannya. Nah ini adalah minuman legend dari Kota Bogor. Sama dengan namanya, minuman ini memang menggunakan pala, bukan kepala ya, tapi buah pala. Yang sebenarnya itu baik banget untuk kesehatan tubuh. Nah rasanya ini tentu menyegarkan banget di tenggorokan. Terus juga nggak cuman pas diminum pada saat lagi panas gitu ya. Karena kan Bogor sekarang juga nggak terlalu sejuk ya. Udah mulai panas. Haredang pisan gitu. Jadi ini bisa diminum nih pada saat panas, tapi kalau misalkan lagi mendung-mendung juga boleh karena kan pala itu kan bagian dari rempah-rempah gitu ya. Yep, Jadi menghangatkan. sebenarnya seger pas diminum, tapi itu juga sebenarnya memberikan kehangatan di badan. Kesegaran dan juga kehangatan gitu ya. Kamu bisa dapatkan dari buah es pala tadi ya. Ya itu tadi beberapa kuliner rekomendasi dari kita. Tapi sebenarnya masih banyak sih guys kalau kamu mau ke Bogor tuh makanan-makanan enak di Bogor. Ini juga martabak yang terkenal tuh di Bogor dari zaman dulu. Aku lupa namanya deh. Tapi tuh kalau kalian ke sentra kuliner gitu tuh ada tuh satu. Udah yang jual udah lama banget gitu. Nah ini terkenal banget katanya kalau di Bogor. Ya mungkin gak ada salahnya kalau kalian lagi di Bogor nanya gitu ya. Martabak yang ini banget di Bogor gitu. Legenda gitu Legenda banget, ada tuh aku pernah nonton soalnya, tapi aku lupa namanya gitu. Kapan-kapan Karena kita memang liputan kesana lah ya. terlalu banyak guys. Terlalu banyak guys. Jadi kalau misalkan kita ke Bogor nih Nuke, kita mau menikmati yang mana dulu? Aku sih udah pasti sampaikan, pasti kita kalau dari perjalanan macet lapar ya. Udah makan tuh, biasanya kalau habis makan baru deh tuh. Makannya mau yang mana dulu? Itu dia tadi Langsung bingung. semuanya? Toge goreng kah, laksa kah, soto mie Bogor kah? Kayaknya laksa, abis itu soto mie Bogor, Soto mie terus sambil Bogor. ngopi kita toge goreng. Toge goreng, abis itu pencuci mulutnya asinan. Asinan sama es pala. Es pala, ilah. Abis itu pulang tidur di mobil. Timbangan naik sampai rumah. Betul, oke. Nah, tapi nih milenial selain makanan dan juga wisata kuliner, ternyata Bogor ini juga terkenal akan kesenian dan juga tradisi. Iya bener Tapi, dong. sebelum kita bahas ya Nuke ya. Ya kita break dulu boleh nggak? Karena tadi udah terlalu ngiler, kita udah pesen sotomi. Kita udah pesan sotomi, kita mau menikmati dulu sotomi. Habis ini kita bahas lebih lanjut terkait dengan kesenian Bogor. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai pemirsa, hai milenials. Wow, kalian ternyata tetap di sini ya. Ketemu lagi bersama kita berdua, masih ada di sini Aisyah Grey dan juga rekan saya di sini. Yap, masih ada Nuka Azita juga di sini. Nah, tentunya di program kesayangan kita semua, Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Wow, masih di TV kesayangan kita yaitu Mata Milenials Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, Seperti yang tadi sudah di-spill oleh Aisyah Grey, kalau tadi kan kita udah bahas kulineran ya. Kulineran. Yang sebenarnya nggak ada habisnya kalau kita mau bahas satu-satu tuh karena banyak banget kulineran enak sekarang di Bogor ya kan. nah mungkin kalau misalkan kalian punya, kok ini nggak disebut sih, langsung aja komen di bawah ya. Iya, sharing. Kira-kira apa lagi Sharing. kuliner yang enak di Bogor? Siapa tahu nanti Nuka sama Grey ke sana kita cari deh tuh ya. Nah, kalau di segmen yang sekarang masih berbau tentang Bogor, tapi kita tadi kan Grey udah ngomong kesenian Bogor nih juga banyak.
Ada yang tahu nggak nih kesenian Bogor tuh apa aja? Coba. Karena ini menjadi daya tarik juga ternyata kan untuk wisatawan bagi kayak kita pun penasaran kadang kan apa aja sih memang ada kesenian ya di Bogor ya. Gitu ternyata ada loh kesenian asli Bogor yang pastinya unik dan tidak biasa ya kan. Tidak biasa. Nah untuk kalian yang belum tahu nih sebenarnya kesenian apa aja sih yang ada di kota Bogor, ada banyak nih. Jadi yang pertama ada wayang bambu. Nah, jadi wayang itu ternyata nggak hanya dimiliki oleh daerah sekitaran Jawa aja ya. Tapi juga di Jawa Barat khususnya di kota Bogor ini juga memiliki wayang nih. Jadi ada yang udah tahu belum sih ini kesenian asli Bogor ini? Jadi wayangnya ini terbuat dari bambu yang dibersihkan dan juga dibentuk menyerupai karakter tokoh. Nah sama seperti Jawa Tengah ataupun Jawa Timur gitu ya, wayang bambu ini juga dimainkan oleh seorang dalang dan juga diiringi lagu. Tapi lagunya itu lagu kesenian Sunda. Nah berbeda juga dengan pewayang lainnya yang mengambil cerita Mahabharata, wayang bambu ini dibawa dengan cerita sehari-hari yang menggambarkan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat warga Bogor. Jadi mungkin bisa aja ya mengangkat ceritanya adalah cerita tukang sotomi, cerita tukang pila gitu ya. Jadi pila-pila gitu Jadi kan. wayangnya pila Nah. oi gitu. Iya, kreativitas lah ya Senggalang gitu Gak ya. lama bunyi teng teng teng, apaan tuh? Tukang Bakso. pila mau beli sotomi sama bakso. boleh juga idemu Greg kadang-kadang. Iya. Nah selanjutnya ini ada kesenian yang diberi nama dengan Rengkong Hatong. Nah kesenian asli Bogor yang satu ini mungkin jarang ada yang tahu. Aku pun baru pertama kali dengar ya nggak sih? Rengkong Hatong, apa kamu udah pernah tahu? Hatong. Rengkong Hatong. Kamu udah pernah dengar sebelumnya? Udah. Oh, udah tahu? Ya 1 menit yang lalu lah. Oh, baiklah. Bener juga sih tapi dia ya. Ini Rengkong Hatong ini termasuk salah satu kesenian asli yang sudah jarang banget diadakan. Kesenian ini merupakan bentuk upacara yang diadakan para petani untuk menghantarkan hasil panen dari sawah ke lumbung. Nah, rengkong sendiri adalah alat pemukul yang digunakan untuk membawa padi. Sedangkan hatong adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu tamiang. Ritual kesenian ini dulunya sering banget diadain dan karena masyarakat percaya nih akan terhindar dari bencana pasca panen kalau memang mereka memberikan ucapan syukur. Tapi kayaknya sekarang mungkin seiring berjalannya zaman ya, kemajuan zaman mungkin ya, jadi udah agak-agak ditinggalkan oleh masyarakat asli Bogor. Betul. Tapi paling enggak ini berhasil menanamkan budaya ke masyarakat untuk selalu bersyukur. Bersyukur, gitu berterima kasih atas apa yang sudah didapat, itu baik juga sih. Oke ya, selain bersyukur ada lagi nih berikutnya adalah pantun beton. Nah pantun beton ini lebih mirip pertunjukan sinden wayang dalam kesenian Jawa Tengah dengan iringan musik kecapi dan juga suling ya. Jadi beton ini adalah sebutan untuk seperangkat alat musik yang digunakan seperti kecapi alat musik ya, bukan kecapi buah-buahan. Terus juga ada saron, ada juga biola dan juga kendang serta gong ya. Jadi perpaduan musik itu ternyata yang digunakan. Betul. Nah selanjutnya ada tarian ketuk tilu. Tarian ketuk tilu ini, ketuk tilu apa ketuk pilih ini? Ketuk tilu. Ketuk tilu ya. Jadi ini adalah salah satu kesenian asli Bogor, Jawa Barat. Dan tarian ini ternyata sering ditampilkan sebagai hiburan di berbagai macam acara termasuk acara pernikahan. Nah, biasanya penari ini akan diiringi oleh beberapa alunan alat musik seperti bonang, ada rebab, gendang besar, kecil dan juga gong ya. Dan uniknya tarian ketuk tilu ini memiliki ciri khas gerakan yang mirip dengan silat kembang. Oke. Gerakan tariannya menggambarkan kehidupan masyarakat pada umumnya yang kuat ya, romantis, historis, lincah, akrab dan juga pastinya penuh perjuangan. Wah, kalau kita lihat-lihat ya ternyata alat musik yang wajib banget dipakai di Kota Bogor adalah gong ya. Gong. Gong tuh selalu ada di setiap pertunjukan. Betul. Oke.
Nah, selain tarian yang tadi Nuke bilang, ada juga nih tarian Mojang Priangan. Nah, mungkin ini juga udah lebih familiar di kuping kalian ya, karena ini adalah tari pergaulan yang berasal dari daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, tari Mojang Priangan ini biasanya diperankan oleh sekitar 6-8 orang. Tapi ini tidak dimainkan secara berpasangan, melainkan hanya remaja perempuan yang menggunakan pakaian tradisional khas Sunda aja. Nah, tari Mojang Priangan ini tuh menceritakan tentang kesederhanaan seorang gadis yang gak hanya cantik secara fisik tapi juga cantik hatinya. Nah, jadi arti mojang itu kan adalah perempuan kalau di bahasa Sunda ya Yang kan? belum nikah ya? Yang belum menikah. Betul. Ataupun perempuan gadis gitu ya. Sedangkan kalau Priangan itu adalah salah satu daerah di Jawa Barat. Jadi ini adalah anak gadis dari Priangan. Oh, yang itu gak cuma dia. cantik di wajah tapi juga cantik di hati. Ih, gitu, kayak Cica kamu. ya. Aduh, kita sih riangnya aja, nggak pakai pri. Gadis riang kita nih. Iya. Nah itu tadi ya guys ya, kesenian dari Bogor. Sebenarnya mungkin masih banyak tapi kita nggak bisa sebutkan satu-satu ya kan. Nah tapi ini kita akan lanjut. Biasanya nih dari banyaknya tradisi di Bogor yang bikin aku penasaran tuh ada yang namanya tradisi cucurak. Cucurak tuh tradisi apa nih yang ada di Kota Bogor nih? Iya itu. Baru denger soalnya. Iya makanya sama nih, aku juga baru semenit yang lalu, nggak nyampe semenit yang lalu itu. Oke, denger omonganmu sendiri ya. Kasihan loh aku sama temanku ini nih, suka denger omongan sendiri gitu. Terus nanti dia jawab sendiri gitu. Kasihan loh aku nih. Kelamaan ya emang ya. Sudah Jadi ini terlalu cucurak. Na dali. Itu lagu, oh bukan ya? Itu Manuk Udah Dadali. salah. Manuk Dadali, yuk bisa yuk. Biasa lah, udah error begini kan ya. Oke. Jadi ternyata cucurak ini adalah tradisi saat akan menyambut bulan suci Ramadan aja, Greg. 1 tahun sekali aja munculnya ya. Iya, ini tuh bagian dari tradisi khas masyarakat Bogor yang merupakan kegiatan makan bersama nih untuk seluruh warga setempat ataupun kampung setempat gitu. Nah kan hal yang membuat aktivitas ini menjadi menyenangkan ialah menu-menu yang tersedia itu sederhana. Biasanya cuma ada nasi, lauknya tuh ada tahu, tempe, ikan asin, terus ada sayur dan nggak ketinggalan ada sambal pastinya yang disajikan di atas daun pisang yang lebar. Kemudian mereka akan menikmatinya nih secara bersama-sama, secara lesehan. Jadi kalau kita nyebutnya tuh liwetan kali ya, kan lesehan pakai daun Iya, pisang, pakai daun pisangnya panjang gitu ya, semuanya duduk melingkari gitu ya. Iya betul banget. Dan tradisi cucurak ini merupakan bentuk budaya Sunda dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tadi udah aku sebut di awal kan. Tapi ternyata ada 3 tradisi yang bisa dilakukan oleh masyarakat Bogor dalam menyambut datang bulan Ramadan. Pertama tadi cucurak, terus kedua biasanya mereka ziarah, dan yang ketiga munggah atau munggahan biasanya gitu. Nah, jadi nggak ada Manuk Dadalinya ya? Nggak ada, aku salah. Oke, baik. Nah kalau misalkan tadi Nuko dibilang ziarah gitu ya, ziarah ini kan berarti bersilaturahmi kepada orang yang sudah meninggal. Dan cucurak ini bersilaturahmi kepada orang yang masih hidup. Sedangkan munggah adalah mempersiapkan makanan menjelang puasa pertama. Nah jadi itu dia 3 tradisi yang biasa dilakukan di Kota Bogor. Nah dan terakhir nih, selain berbentuk syukuran, tradisi cucurak ini biasanya diisi juga dengan cara saling memaafkan antara anak, istri, suami, orang tua, dan keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan meminta maaf kepada masyarakat sekitar sebelum bulan puasa. Jadi nggak cuman setelah bulan puasa aja nih, setelah lebaran maaf-maafannya. Iya, tapi betul. justru sebelum puasa itu dilakukan, mereka sudah melakukan maaf-maafan. Jadi itu baik ya, sebenarnya sih ada baiknya karena tidak hanya menyambut bulan puasa tuh yaudah sekedar yaudahlah bisa kita puasa, tapi ada ritual memaafkannya dulu. Mohon maaf ya kalau kemarin banyak salah, banyak berbuat yang tidak disengaja menyakiti hati kalian kayak gitu. Wah keren banget. Tapi kalau kamu mungkin udah pernah ikut atau ada di tradisi seperti itu nggak? Ya kalau minta maaf sih udah ya. Kebetulan saya orangnya penuh dosa gitu ya. Jadi kalau misalkan minta maaf sih biasanya nggak nunggu Ramadan udah minta maaf duluan gitu anaknya. Iya. Gitu Kita ya. kan ini ya semacam po Indo dikit-dikit maaf. Maaf ya. Maaf ya. Maaf minumnya udah. Mau dicuci.
Oke lah guys, daripada kita maaf-maafan terus nggak kelar-kelar, mendingan segmen ini kita akhiri dulu kalian, tapi jangan kemana-mana karena di next segmen kita masih akan memberikan kalian informasi berita-berita terkini lah ya. Kita yang memberikan apa di segmen berikutnya? Itu dia makanya ya kan, tetap stay tune di mana? Di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, di sini masih ditemenin sama Nuke, Azita dan juga ada Aisyah Grey yang hijau-hijau, sama seperti angkotnya Kota Bogor. Iya ngomong-ngomong hijau. Kita mewakili Kota Bogor lah ini. Kamu hijaunya, kan? aku juga hijau ya kan. Karena kita mau liburan ke Bogor, jadi kita berdua hijau-hijau. Tapi liburannya virtual dulu nih Nuke. Betul. Ya. Jadi kita tadi udah bahas kulinernya. Apa aja yang harus kita nikmati kalau kita ke Bogor? Betul. Terus tadi keseniannya Bogor. Keseniannya. Apa sih yang belum kita sebutin nih? Banyak lah kayaknya ya kan. Informasi apa nih yang perlu kita berikan? Ini kayaknya masih dari Bogor deh. Sekarang ini makanan udah, kesenian udah, tempat wisatanya kali ya? Itu dia maksud aku kurang afdol. Biasanya kita ke Bogor itu kan villa gitu. Benar. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin Bogor, ini nggak melulu kita ngomonginnya soal Kebun Raya Bogor nih. Jadi banyak banget sebenarnya destinasi lain yang bisa kalian datangi ketika kalian liburan ke Bogor hingga staycation. Siapkan sekarang, catat handphone ataupun siapin kertas sama pulpen, dicatat sekarang juga. Ini adalah rekomendasi tempat-tempat yang wajib banget kalian datangi ketika kalian liburan ke Bogor. Yang pertama ada di mana Nuka? Taman Bunga Nusantara. Gitu. Selamat datang di Taman Bunga Nusantara. Baru tahu kamu yang ngisi suara ternyata ya. Ya, jadi sesuai dengan namanya Taman Bunga ini tuh di sana banyak banget kalian bisa temui bunga dari berbagai dunia yang disusun dengan indah. Ya, ada berbagai tanaman dengan tema-tema menarik di dalamnya, kayak ada Taman Bali, Taman Perancis juga ada ya kan, Taman Mediterania ada, Taman Gaya Jepang ada, dan masih banyak lagi. Ini lokasinya ada di Jalan Mariwati KM 7, Kawung Luwuk, Cianjur, Jawa Barat. Nih kalau kalian kepengen banget ke Perancis ya kan, belum kesampaian, bisa ke sini. Oke, nah untuk kalian juga yang masih menantikan pangeran dalam hidup kalian ya, kalian bisa langsung menuju aja ke Curug Pangeran. Nah, jadi Curug Pangeran ataupun curug itu kan air terjun ya. Nah, jadi ini menjadi tempat wisata Bogor yang lagi laris banget dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya anak muda. Nah, curug ini memiliki air yang jernih banget dan juga panorama yang indah di sekitarnya. Nah, di sana kamu bisa merasakan suasana sejuk banget. Terus juga tempat wisata yang satu ini tuh lokasinya ada di Desa Gunung Picung, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Kalau yang mencari kesegaran gitu ya, ataupun mau foto-foto dengan nuansa alam, kalian bisa ke Curug Pangeran tadi. Tuh, cus, siapa tahu yang jomblo-jomblo abis mandi di Curug Pangeran pulang dapat pangeran. Jangan pangeran kodok. Pangeran kodok ya, pantas nggak ada kodok di sana ya, dibawain pulang kali ya? Iya, krok. Iya, dibawain pulang kok pangeranku gitu. Sampai rumah jadi manusia kodok, gitu. Ya kan? Halo. Ya kan siapa tahu berubah jadi pangeran gitu. Iya, ada kodoknya. Terus jalannya loncat-loncat. Begitu dia jadi orang, jalannya masih lompat ya. Kelamaan. Oke, selanjutnya ada Highland Park Resort. Nah, buat kalian yang ingin banget menikmati atau menginap di hotel dengan konsep berkemah nuansa barat dan timur, wah ini jadi satu nih. Makanya Highland Park Resort adalah tempat yang tepat banget buat kalian kunjungi. Lokasinya ada di Curug Nangka, Sinarwangi, dan Taman Sari ini menawarkan sensasi menginap ala-ala tenda Mongolia dengan latar pemandangan Gunung Salak. Fasilitas yang ditawarkan pun terbilang sangat lengkap ya. Ini mulai dari kolam renang, karaoke, food refleksologi, ada futsal juga, ada paintball juga, ada zip bike juga, hingga ada flying fox. Kalau kalian ingin yang teriak-teriakan yang wah gitu bisa. Wah, berarti pas banget ya untuk kalian yang liburan bersama keluarga, karena banyak juga aktivitas yang bisa kalian lakukan di resort sana ya. Betul, gitu. Nah, berikutnya nih, ini adalah Kebun Raya Bogor. Oh salah, Cibodas. Kebun Raya Bogor semua orang udah tahu ya. Ini ada Kebun Raya satu lagi nih, Kebun Raya Cibodas.
Nah, Kebun Raya Cibodas ini merupakan destinasi wisata yang asri banget dan juga sejuk. Jadi cocok banget nih buat kalian yang mau menghabiskan liburan dengan bersantai dan juga menikmati pemandangan di tempat ini. Termasuk juga kalau kalian ingin datang bersama keluarga dan juga anak. Nah, selain tadi pemandangannya oke banget, kalian juga bisa menghirup udara yang segar. Banyak banget juga nih spot yang menarik banget bisa digunakan untuk berfoto-foto. Salah satunya berfoto di Taman Sakura yang ada di sana. Karena apa? Di sana tuh terdapat sekitar 400 pohon bunga sakura yang bisa kamu temukan di sini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jepang ya kan, ke Bogor aja. Dan pohon dengan bunga berwarna pink ini sudah ditanam itu sebenarnya udah lama banget dari 1971 nih Nuke. Nah, dan untuk memperkaya taman tematik yang ada di Kebun Raya Cibodas ini, kalian gak harus jauh-jauh beli tiket, ngurusin visa ataupun e-paspor ya kalau misalkan mau ke Jepang visa gitu kan. Nggak perlu ke Jepang. Jadi kalian tinggal naik kereta aja, bayarnya cuma sekian puluh ribu, kalian udah bisa menikmati foto-foto bernuansa sakura di sana. Boleh lah kalau kalian mau bawa kimono gitu ya, jadi ala-ala di Jepang boleh ya kan. Cuman ya begitu dibuka kimononya keringet aja isinya jadi. Ambiar. Panas soalnya. Nah, ini adanya di lokasinya di mana sih? Nah, lokasinya itu ada di Kompleks Hutan Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Wih, boleh itu menjadi salah satu pilihan kalian ya guys ya. Gak usah healing jauh-jauh, healing ke Cibodas bisa ya kan. Nah, selanjutnya kalau kalian penyuka atau suka datang ke museum, ini di Bogor juga ada Museum Zoologi ya. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan edukasi, cobain deh ke Museum Zoologi karena museum ini memang udah berdirinya sejak tahun 1984 ya dengan nama Lenbo Zoologis Laboratorium. Nah, banyak banget di sini koleksi satwa dan fosil hewan yang diawetkan di sana. Pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai informasi menarik seputar binatang pastinya ya. Dan Museum Zoologi ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Paledang, Bogor Tengah. Dan museum ini buka sejak pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, mungkin kalian juga bisa datang ke museum sana gitu ya sekitar 50 tahun lagi dari sekarang untuk menemukan kita berdua karena kita berdua pasti udah jadi fosil ya. Udah dipajang di sana. Gila emang dia. Fosil Hai Indonesia ya kita berdua ya langsung ada jadi lilin gitu ya. Ada gila-gilanya loh. Oke, nih berikutnya ada di Foyers. Ini berada di kawasan Nirwana Residence. Nah, tempat wisata ini menyuguhkan tempat wisata yang unik banget, terus juga instagramable. Nah, di sini kamu bisa menjumpai landmark-landmark terkenal Eropa seperti Menara Eiffel, terus ada Bruggen Mini, ada juga kanal ala Venice. Nah, untuk tarifnya kamu cuma perlu merogoh kocek Rp40.000 untuk weekend dan juga Rp30.000 untuk weekday nih. Nah, siapa nih anak hits yang wajib banget langsung aja ke sana untuk mendapatkan foto-foto instagramable banget seolah-olah kamu lagi jalan-jalan ke Eropa. Oke, berikutnya nih Nuke. Ya, ini kalau kalian juga kepengen banget melihat binatang-binatang mungkin yang unik-unik atau koleksi binatang-binatang. Nah, ini ada Taman Safari Indonesia. Emang iya? Iya, tapi kalau buaya darat nggak usah di Taman Safari juga banyak kok. Oh, itu sih di Jabodetabek ya, di Jakarta. Kota-kota besar, kota-kota kecil seluruh Indonesia juga banyak ya, Em. Dan selanjutnya ada Taman Safari Indonesia. Jadi kalau kalian berniat banget berlibur bersama keluarga dan anak, bisa banget ya untuk menjadi salah satu destinasinya nih berkunjung ke Taman Safari Indonesia. Karena kebun binatang yang dinobatkan sebagai situs konservasi terbaik oleh Kementerian Kehutanan Indonesia ini memiliki beragam fasilitas hiburan yang sangat-sangat menarik. Jadi selain bisa melihat berbagai jenis binatang, kalian juga bisa mencoba atau ada wahana di sana yang bisa kalian coba mulai dari pertunjukan satwa, terus bermain di theme park, serta ada juga water park dan juga ada jalur trekkingnya ternyata di sana. Dan Taman Safari Indonesia ini berlokasinya di Desa Ciberem, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, tapi hati-hati kalau jalur trekking karena ada jalur trekking baru katanya di sana. Oh gitu ya? Di kandang singa.
Nanti Enggak kalian ya? jadi umpan dong. Kita jadi umpan. Oke, nah Taman Safari ini pastinya jadi salah satu destinasi favorit banget kalau kalian ke betul Bogor banget. ya. Jadi Betul. kadang-kadang lagi iseng sama teman-teman juga Taman Safari yuk langsung gas ke Taman Gas, Safari gitu kan gitu. jalan-jalan karena Duh, seru banget dan betul, lucu betul. banget lihat binatang-binatang yang ada di sana gitu. Betul banget. Nah, gimana kalian mau wisata ke tempat yang mana dulu? Bebas ya. Selagi ada waktu bersama teman, bersama keluarga, pacar sekaligus, gak masalah sama siapapun itu. Tempat ya. ngedate yang asik banget tentunya Bogor ya. Bener banget, udah adem, cuacanya enak, Makan enak, perut makanannya kenyang. enak, perutnya happy. kenyang, iya happy deh. Oke kalau kayak gitu, nanti kita bakal balik lagi pastinya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai pemirsa, hai milenials. Wah, masih bersama kita berdua di sini ada Aisyah Grey dan juga Nuke Azwita. Yeay, yipi yipi. Tentunya di program kesayangan kita Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Wow. Dan tadi kita sudah mengajak kalian semua yang ada di sini berwisata secara virtual ke Kota Bogor, gor. Nah, kita iya udah bahas kan? dari makanan-makanannya, terus juga keseniannya dan juga destinasi wisata-wisata. Ya. Aduh jadi pengen jalan aku. Jadi inget zaman sekolah dulu ya, kita suka wisatanya banget tuh nggak jauh-jauh. wisata ke Bogor gitu kan. Iya. Zaman-zaman kita masih pakai BlackBerry tuh Nuke. Iya banget. Ih, hits enggak, BlackBerry tuh Nokia. kita udah nggak sekolah dong. Kuliah. Oh berarti zaman pacaran dulu ya? Kamu. Jangan punya pacar dulu. Jangan punya pacar dulu. Iya. BlackBerry pinnya dong. Ya kan, Ya kan, gitu. Terus gitu. pokoknya zaman-zaman udah ada kamera lah ya, Nokia-nya juga Nokia kamera. Jadi kan Iya. bisa foto-foto gitu Betul, ya. walaupun hasil fotonya masih burem-burem. Happy-nya luar biasa itu. Sebenarnya kangen juga ya sama handphone kayak Nokia, BlackBerry, apalagi sih dulu Iya. Siemens ya. Siemens, Motorola, Sony Ericsson. Nah, dulu banyak tuh yang ya. flip gitu kan. Iya, Itu jadi- kayaknya warna pink dulu. Ya gimana? Warna pink yang metalik itu kan? Yang iya atau enggak yang kayak fuchsia gitu tuh dulu. Iya. Ya kan Sony Ericsson ngeluarin kayak gitu. Nah, ini ada kabar cukup sebenarnya dibilang sedih tapi ini memori banget sih soalnya BlackBerry ini. Sebenarnya memori, dibilang sedih juga ya kita udah nggak beli gitu kan? Iya karena udah nggak ada juga gitu handphone. Tapi aku masih punya di rumah. Masih ada kan? Masih aku simpen dulu. Oke. Handphone BlackBerry ku jadul banget itu. Oh yang trackpad? Iya yang trackpad, yang warnanya putih. Oke. Masih ada tuh. Nah, kalau misalkan Nokia memang masih mengeluarkan smartphone terbarunya nih. Ya walaupun gitu udah kan. kalah saing sih di pasaran Iya, ya. tapi BlackBerry juga sempat mengeluarkan, tapi ini ada kabar bahwa BlackBerry resmi berhenti beroperasi. Nah, pelopor ponsel keyboard QWERTY ya, jadi salah satu pelopornya Iya, adalah iya, kan dia. BlackBerry dulu ya. Nah, ini mengumumkan mulai 4 Januari 2022 sistem operasi BlackBerry OS tidak bisa digunakan secara optimal. Setelah 4 Januari BlackBerry 10, BlackBerry 7.1 dan juga sistem operasi versi sebelumnya sudah tidak tersedia lagi. Nah, selain itu juga BlackBerry menghentikan dukungan untuk sistem operasi yang digunakan pada tablet mereka nih. Jadi BlackBerry Playbook OS 2.1 dan juga versi terdahulunya. Nah, jadi katanya nih Nuke, alasannya BlackBerry adalah Kenapa tuh? menghentikan sistem operasi ini karena mereka tuh ingin memberikan layanan keamanan intelijen perangkat lunak bagi pelanggan perusahaan dan juga pemerintah aja. Dia pengen fokusnya ke situ nih, ke software dan juga layanan serta aplikasi lainnya juga akan terdampak karena sudah tidak ada dukungan untuk perangkat lainnya. Nah, antara lain nih alamat email yang menggunakan domain BlackBerry, BlackBerry Link, terus juga BlackBerry Desktop Manager, terus juga BlackBerry Bleed dan juga BlackBerry Protect. Nah, mereka terakhir kali memberikan pembaruan untuk sistem operasi itu pada tahun 2013 nih Nuke. Wih, ya seperti yang kita ketahui juga ya Grey ya, BlackBerry ini pernah berjaya banget gak sih zaman-zaman kita kuliah? Siapa yang nggak pakai BlackBerry gitu Itu kan? kayaknya lu kayak nggak keren banget gitu loh. Yang lain BlackBerry masa lu Asia Hidayah. Dulu kan ada Asia Hidayah tuh zamannya. Aku sih pakai banget ya. Iya, aku juga. Penggantinya nomor telepon rumah. Iya Dan kan? itu murah banget. Murah banget. Aku sih selalu pakai ya. Itu Asia juga kemana Asia itu My ya? Love itu.
Itu kemana tuh Asia ya? tahu, itu murah Selain banget. BlackBerry ya kan? Kan juga handphonenya kan enteng kan, jadi dikalung-kalungin Kecil, aja udah gitu. kecil gitu kan Iya. yang di kantong Butuh-butuh apa? telepon pakai itu gitu. Karena pulsanya tuh yang bener-bener kadang-kadang suka unlimited gitu. Asia ke Asia kan kayak, Asia gitu kan. Nah, sebagai ponsel pintar ini saat itu juga BlackBerry ini pastinya terpopuler di Indonesia ya, karena lebih dari 10 tahun yang lalu ini kan BlackBerry. Dan tapi saat ponsel pintar kayak Android bermunculan, lambat laun BlackBerry mulai tergeser nih gitu kan. Dan pada tahun 2016 BlackBerry berubah haluan menjadi perusahaan perangkat lunak, dan lisensi untuk ponsel BlackBerry akhirnya dibeli oleh TCL pada tahun yang sama, dan setelah itu dipegang oleh TCL, ponsel BlackBerry ini hadir dengan sistem operasi Android antara lain BlackBerry K1 dan K2. Nah, sayangnya TCL juga tidak mampu mengembalikan kemasyhuran dari BlackBerry ya. Mereka nih akhirnya berhenti memproduksi merek tersebut di tahun 2020 kemarin. Dan sangat disayangkan ya guys, sebenarnya sih ini dulu histori banget gitu loh. BlackBerry itu kayaknya happening banget zaman dulu tuh, keren banget. Anak gaul tuh kalau nggak pakai BlackBerry lu kayaknya kurang gimana Walaupun gitu. pertamanya kita adaptasi ke QWERTY-nya itu lumayan ya. Iya, karena ngetiknya jadi agak lama ya Iya. gitu kan. Oke, dan selanjutnya lisensi ponsel BlackBerry akhirnya pindah ke perusahaan rintisan Onward Mobility yang sempat mengumumkan akan merilis ponsel pada pertengahan 2021 lalu. Tapi akhirnya hingga akhir tahun ponsel tersebut tidak pernah hadir. Dan di tahun 2019, aplikasi pesan instan mereka yang kesohor ini, BlackBerry Messenger alias BBM, juga akhirnya tamat guys ya. Wah. Kita tinggalkan, maksudnya kita ucapkan say goodbye BlackBerry, thank you for your all For everything memories. lah ya, Ya. memori dan juga kita pin BB dong, bagi pin BB untuk Sekarang BBM udah nggak gitu gitu kan. ya. Terus juga dulu pakai apa namanya minyak kayu putih untuk trackpad ya, kalau suka Kalau nyangkut. lagi ya suka nggak itu tuh ya Terus kan. banyak yang bilang pakai minyak kayu putih nih gitu kan, terus sambil kita bersihin trackpadnya gitu kan. Iya, karena Biasanya suka nggak dakian berfungsi. ya, zaman anak Iya. kuliah kan kita Ya dakian gitu kan. ampun, terus kadang-kadang karet keyword QWERTY-nya tuh suka mendelep. Suka mendelep. Nah biasanya QWERTY juga dulu ada yang jual nih tombolnya, jadi bisa kita ganti-ganti nih. Iya, warna-warni. Iya kan? Iya, Gitu. aduh jujur Lih ya, itu masa-masa. Aduh, kalian kalau yang sempat menikmati BlackBerry bersyukurlah karena kita senasib. Karena kita senasib, kita seumur ya. Kita ketahuan deh umurnya berapa ya kan. Oke, lanjut, ada berita apa lagi nih mungkin Grey? Nah, dari tadi kita ngomongin gorengan mulu gitu ya. Tapi kan kalau misalkan tadi Nuka bilang kayak jeroan sapi tuh enak ya, sebulan sekali boleh gitu Boleh. kan. Terus tadi kita suka gorengan apa namanya? Yang isinya bihun? Risol. Risol. Nah, Bakwan juga enak banget. bakwan itu. juga enak banget. Tapi ternyata tahu nggak sih efek negatif setelah makan gorengan tuh apa aja? Iya sih, aduh nggak bisa nolak Walaupun sih. ya hari gini siapa sih yang bisa nolak gitu kan makanan gorengan Nggak gitu, bisa. mulai dari gorengan-gorengan tadi, terus juga sekarang ada singkong goreng, pisang goreng Aduh, gitu kan. bakwan. Terus belum lagi pakai cabai rawit ya. No, Krek itu dia. gitu, aduh itu nikmat Tahu tersendiri. pakai cabe gitu kan kayak Iya. wah, seger banget. Apalagi tuh. kalau masih anget gitu gorengannya. anget terus macet-macet. Makanya banyak banget yang jual tahu goreng itu di lampu Pinggir merah, jalan. merah karena lagi Iya. macet, sambil macet gitu lumayan ngilangin bete gitu ya. Mak nyoso, Bo. Mak nyosol gitu ya. Nyoso itu rasanya gorengnya. Supaya kalian nggak terlalu sering mengkonsumsi gorengan, kalau sesekali boleh, sekarang kita mau share-share nih efek negatif kalau kalian terlalu sering makan gorengan. Nah, yang pertama adalah kadar kolesterol kalian itu bisa meningkat tanpa kamu sadari. Nah, kalau kamu terlalu banyak mengkonsumsi gorengan, efeknya ini bakal berpengaruh ke kadar kolesterol yang bisa meningkat. Nah, ciri-cirinya seperti apa nih Aisyah? Nah, ciri-cirinya adalah tubuh kamu tuh mudah lelah, terus juga ngantuk, nyeri dada, tengkuk nih terasa pegal-pegal gitu ya, leher gitu kan. Kalau dibiarkan, kolesterol ini dapat membentuk plak pada pembuluh arteri sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga serangan jantung. Aduh, dengarnya gimana? Secara gue hobi banget gitu makan gorengan ya, Gak lain gak bukan karena orang obes sih. Dan beli gorengan.
beli gorengan. Aduh, gue jadi takut kan denger lu ngomong kayak gitu. Selanjutnya, efek gorengan ini bisa memicu jerawat dan kulit kusam. Jadi kalau menurut ahli gizi dari Boston, Alia Barmer mengatakan bahwa gorengan ini nggak langsung memicu jerawat saat itu juga sih. Kayak kita makan terus timbul-timbul ting jerawat tuh nggak. Karena makanan ini juga memberikan efek yang cukup besar khususnya pada pemilik kulit sensitif yang rentan berjerawat. Selain itu, menggoreng makanan membuat lemak jenuh dari minyak jadi teroksidasi sehingga dapat merusak dan membuat kulit terlihat kusam. Wah, menakutkan ya untuk kaum wanita ya. Tapi kaum laki-laki juga sekarang pada takut jerawat kok gitu ya. Iya. Dan kan? efek negatif berikutnya adalah batuk serta radang tenggorokan. Nih, for your information nih guys, minyak yang dipakai berulang kali ini bisa memicu pembentukan akrolen. Akrolen itu adalah senyawa yang terbentuk akibat suhu panas minyak gorengan yang melebihi titik asapnya. Nah, senyawa ini yang biasanya bertanggung jawab untuk memicu peradangan di tenggorokan yang ditandai dengan rasa gatal, terus juga batuk setelah mengkonsumsi gorengan. Jadi, sebagai solusinya kamu bisa mengurangi konsumsi gorengan dan juga minum pereda panas dalam yang mengandung vitamin C tinggi, jus dan juga herbal untuk meredakan gejala panas dalam ataupun sakit tenggorokan itu tadi, sariawan dan juga bibir pecah. Jadi, kamu juga harus imbangi untuk bisa tetap membantu menjaga daya tahan tubuh kamu. Jadi gak cuma gorengan, kalau bisa diimbangi dengan minuman yang menyegarkan gitu ya. Iya pastinya. Dan selanjutnya ini efeknya juga bisa menambah berat badan kalian. Iya sih, karena kan secara minyak jenuh ya yang kita makan gitu kan. Karena makanan yang digoreng ini kan menyerap lemak dari minyak gitu kan. Jadi kalorinya nih juga pasti banyak banget yang bisa terserap ke badan gitu. Jadinya bisa memicu berat badan kalian akan terus bertambah ya. Nah, semakin tinggi asupan kalori harian seseorang, semakin pula tinggi resiko mengalami kelebihan berat badan dan juga obesitas. Jadi lemak trans dari makanan yang digoreng ini diketahui dapat mempengaruhi kerja hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan dan menambah penyimpanan lemak. Duh, bahaya banget kan, tapi enak banget, kenapa sih gorengan begitu? Nah, jadi walaupun yang enak, tapi kalau misalkan nggak mau terus-terusan itu juga nggak bagus ya. Jadi ternyata apa yang kita konsumsi itu bisa menyebabkan jangka panjangnya ya, bisa memperburuk keadaan kalian. Jadi kayak misalkan nih makanan yang gak sehat secara terus menerus bisa merubah hormonal kita yang tadinya kita metabolisme bagus banget, bisa jadi metabolisme itu melambat sehingga kedepannya makan dikit jadi cepat gemuk. Nah, itu adalah tanda-tanda tubuh kamu ataupun hormon yang ada di dalam tubuh kamu itu udah mulai gak sehat nih, karena pola hidup sehat yang dijalankan secara terus-menerus selama jangka panjang. Nah, Betul. jadi kalau kalian ngerasa nih mudah sakit, terus juga muka kusam, makan dikit jadi gampang gemuk nih, berarti itu tandanya kalian harus segera mungkin merubah pola hidup kalian menjadi lebih sehat. Iya, atau mengurangi segala sesuatu makanan yang digoreng-goreng ya. Aduh, ini ngomong begini sih gampang ya Em, padahal kita tadi belum lama makannya goreng. Itu sih betul. Nah, tapi kalau siang nggak apa-apa, tapi kalau malam kita balik sayuran lagi lah ya. Iya, gitu. tapi diimbangi lah, berarti kan makan sehatnya harus seimbang. Olahraga gitu. juga dan Olahraga lain-lain. Karena juga. apa nih, kesehatan adalah nomor satu. Apalagi nih ya, kita itu kan pandemi ini belum berakhir. Masih, ya kan? iya. Muncul terus-terus varian baru, ada aja yang kita nggak tahu efeknya seperti apa. Penularannya juga katanya lebih cepat. Makanya nih guys, dan juga millennials, dimanapun kalian berada, jangan lengah, jangan bosen untuk menjaga kesehatan dan juga tetap menetapkan protokol kesehatan nih. Betul. Jadi walaupun mall udah dibuka, tempat makan udah dibuka, bioskop udah dibuka gitu kan, jangan jadi semena-mena nih ya. Kalian jadi asal-asalan, nggak juga. Justru kalian harus tetap ketat menjalankan protokol. Pakai masker, menjaga jarak, terus Mencuci juga tangan. menjaga kebersihan tangan, hand Iya. sanitizer dibawa terus kemana-mana Terus gitu ya. mengurangi mobilitas, kalau memang bisa sebisa lagi di rumah ya udah di rumah. Di rumah. Kalau emang bosan banget, kalau bisa cari di jam-jam ataupun di hari-hari sepi. Jadi biar rata nih ya. nggak Dan semua nih. menghindari, jadi kan kita menghindari kerumunan. Nah, menghindari kerumunan. Betul. Gitu. Oke, kalau kayak gitu sekian dulu kali ya episode kita kali ini. Tadi kan kita udah bahas banyak banget
tentang Bogor ya kan, wisata kulinernya, terus keseniannya dan juga wisata atau untuk pariwisatanya di Bogor. Nah, siapa tahu ini bisa menginspirasi kalian untuk next destination kalian liburan bersama teman, kerabat, keluarga ataupun pasangan kalian. Yap, ya. dan jangan lupa ya protokol kesehatannya tadi yang udah kita sebut tetap dijaga dimanapun kalian berada. Kalau kayak gitu ya, sekarang kita pamit undur diri dulu. Nuka Zita pamit undur diri. Aisyah Grey pamit undur diri. Tentunya kita akan ketemu lagi di next episode Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.